Salat adalah rukun Islam yang kedua, diperdukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Isra Mi'rajkan. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik. Qala furidat an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bi as-salawat khamsina summa nuqisat hatta ju'ilat khamsan summa nudiya ya Muhammad innahu la yubaddal qawlu ladayya wa inna laka bihadhil khamsi khamsina. Dari Anas bin Malik ia berkata, salat diwajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam ia diisrakan. Salat itu ada 50, kemudian dikurangi hingga dijadikan 5. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil, wahai Muhammad, sesungguhnya kata yang ada padaku tidak diganti. Sungguhnya untukmu dengan 5 salat ini adalah 50. Hadis riwayat At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi berkata hadis hasan sahih. Dalam hadis ini juga dapat diambil pelajaran bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk hamba Allah yang mulia karena Allah memberikannya keistimewaan yang luar biasa, di mana Allah mi'rajkan dia, Allah naikkan dia ke Sidratul Muntaha. Kemudian disitulah Rasulullah menerima perintah solat, di mana solat yang 50 waktu berubah menjadi 5 waktu, dan 5 waktu itu menempati kedudukan 50 waktu. Inilah di antara keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa langsung berkomunikasi dengan Allah, dan kewajiban yang jumlahnya 50 bisa diturunkan oleh Allah menjadi 5 waktu sehari semalam, dan 5 waktu itu menyamai dengan 50 waktu. Begitu istimewanya solat sehingga kewajibannya diambil dengan cara yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa solat itu adalah hal istimewa yang harus kita istimewakan, yang harus diperhatikan oleh segenap kaum muslimin. Kemudian selanjutnya, kapankah kewajiban sholat itu mulai dibebankan kepada kaum muslimin? Dalam sebuah hadis dijelaskan, muru awladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinina wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anak-anak kamu agar melaksanakan salat ketika mereka berusia 7 tahun. Pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Pisahkan tempat tidur mereka. Dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa perintah sholat itu ditekankan sejak anak mulai umur 7 tahun. Perintah anak yang sudah berumur 7 tahun untuk sholat sekalipun sholatnya belum benar. Kemudian sholat setelah dia berumur 10 tahun, maka pukullah dia. Artinya apa? Ketika anak itu berumur 10 tahun, maka berilah penekanan. Kalau dia tidak mau melaksanakan sholat, ada perintah dibolehkan untuk memukulnya, asalkan pukulan itu tidak menyakiti dan melukainya. Kemudian wa farriqu bainahum fil madaji'. Setelah mereka berumur 10 tahun, pisahkanlah tempat tidur mereka.